Ada program kalau sudah remaja nih, namanya GATI. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini gerakan baru lagi nih Bu ya. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Artinya ini kita mengantisipasi isu fatherless. Jadi di mana dilihat peran ayah dalam pola asuh itu sudah mulai menurun. Nah ini rasanya ini menjadi isu yang lagi sedang diperbincangkan Ibu ya. Betul. Pemerintah sekarang memprogramkan itu Pak. Iya, karena apa? Kita melihat ada penelitian kenapa anak-anak remaja ini sering berkelahi, nakalan remaja, minum minuman keras, perampokan dan sebagainya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kehilangan figur ayah. Peran figur ayah ya. Ayah itu hanya bekerja aja nyari ini. Peran pola asuhnya hanya semua diserahkan pada istrinya, kepada ibunya. Sudah hamil, melahirkan, gitu. Jadi harapannya bagaimana ayah itu ikut berperan dalam pola asuh tumbuh kembang. Ya minimal lah mengajak berbicara, kemudian ya memandikanlah sekali-sekali, menyuapilah sekali-sekali, mendampingilah bermain, dan mengantar ke sekolah. Nah ini kan jadi programnya. Ya, salah satu dari GATI itu adalah namanya Sebaya Sekolah Bersama Ayah. Sekolah Bersama Ayah. Kayaknya kalau di luar Bali, di Pulau Jawa ini kemarin udah berlaku Bu ya? Ya, ini kami di Bali mungkin betul di Bali ya? Karena tanggal 21 dan ini sebenarnya sudah ada surat bersama dari Kementerian Kemendikbudayaan dengan Kementerian Pendidikan ya, untuk bersama-sama memanfaatkan nanti masa pengenalan lingkungan sekolah MTLS, di mana di hari pertama itu diharapkan secara serentak bapak-bapak menyisihkan waktu sehari saja untuk mengantar anaknya. Bisa jangan sehari aja Bu. Nah, gini kan kompak dulu komitmen ya. Jadi dari kami juga, dari internal kami juga memberikan kebijakan Bapak Menteri bahwa ASN kami yang punya anak nanti dibebaskan untuk hari pertama itu mengabsen di tempat di sekolah lah. Lewat kan sekarang sudah pakai elektronik ya, dengan status RL diambil gitu, diklik nanti tetap termonitor dan diberikan kebijakan kembali ke kantor di jam 12, jangan lewat jam 12 lah, diberikan lah keringanan seperti itu. Ada juga bupati beberapa daerah memberikan ya PNS-nya di situ tuh diberikan dispensasi untuk mengantar anak. Ini luar biasa. Jadi anak itu betapa senangnya ya kepada penonton ya. Nanti tanggal 21 silahkan membuat videonya, dimulai dari menyiapkan anak, mungkin pakaiin baju, nyuapin anak makan, sampai membonceng atau mengantar ke sekolah di kelasnya. Divideokanlah yang unik-unik, nanti akan diberikan apresiasi loh sama Pak Menteri. Ini bagi para ayah-ayah ini, bapak-bapak yang selama ini mungkin bahkan nggak pernah ngantar anaknya sekolah. Coba luangkan waktu sehari saja. Ya, tanggal 21. Tanggal 21 Juli 2025 nanti mengantar anaknya ke sekolah dalam program Sebaya Bu ya. Sebaya, Sekolah Bersama Ayah. Dan namanya dekat, namanya kerabat ya. Ini kami dari kementerian, dari GATI itu sasarannya adalah kepada ayah yang sudah menjadi ayah dan calon ayah. Itu yang calon pengantin tadi kita sampaikan juga bagaimana nanti kehidupan berkeluarga kalau menjadi seorang ayah. Itu seorang ibu bagaimana, seorang ayah gimana, terus bagaimana mengatur anak, mengatur kelahiran, sehingga perencanaan itu matang. Jadi keputusan misalnya untuk ber-KB nanti, nanti kita punya anak 4 ya, misalnya. Di antara itu kita pakai KB apa ya, ini harus keputusan bersama, jangan enak di bapak, enak di ibu gitu ya. Jadi harus berencana dan didiskusikan keputusan bersama-sama. Oh ya Bu, nanti kita habis melahirkan langsung KB pasang aja ya. Jadi pulang dari rumah sakit udah pakai KB. Gitu, jadi nggak mikirin lagi telat, lupa pakai gini, ternyata bayinya baru 6 bulan, sudah hamil 3 bulan, gimana pola asuhnya, ini anak bisa stunting, karena kan harusnya 2 tahun menyusuinya. Nah, kalau sudah hamil, anak baru 6 bulan sudah hamil, gimana menyusui Pak? Kan kesana pikiran kita. Nah ini yang perlu mindset kita ubah, perilaku kita ubah,
tentunya di perencanaan itu bagus. Irigasi namanya, dengan forum dendrinya juga program-program tadi yang Tuan bilang PR dan sebagainya juga masuk rangkaian. Nah, siklus hidup yang terakhir adalah lansia. Dan namanya programnya Sidaya. Sidaya. Lansia berdaya. Bapak ingin lansia enggak? Kira-kira hidup sekarang makan ini nikmat untuk apa? Biar nanti lansia berdaya. Ya kan? Mau enggak ingin lansia? Pasti kita akan inginkan umur panjang. Sekarang Bali sudah hampir 14%, ya ada yang 19, sekian Kabupaten Tabanan penduduk lansianya. Ya, jadi kita lihat karena TFR Bali ini usia harapan hidupnya sudah di atas 75 ya. Dulu kan 67, sekarang udah 76, 7 ada itu. Berarti ada bonus nih. Lansianya udah mulai banyak. Jangan sampai menjadi beban. Harus jadikan peluang. Manfaatkan biar dia tetap produktif. Jadi ikut membantu pembangunan. Tidak jadi beban keluarga karena sakit-sakitan, karena depresi. Ya kan? Kemudian beban negara dan pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau mereka semua banyak sakit-sakitan kan terus berapa jaminan kesehatan ini ya, keluarga juga tidak bisa sejahtera kan gitu. Makanya kami punya bina keluarga lansia. Ya, jadi kita membina untuk lansia, keluarga yang mempunyai lansia, pendampingan kader BKL-nya, BKL namanya bina keluarga lansia, kita latih bagaimana mendampingi lansia di rumah. Kalau untuk lansianya sendiri, kami mempunyai sekolah lansia. Oh, ada sekolah lansia juga. Ada, Pak. Sampai lansianya pun ada sekolah aja deh. Ada S1, S2, S3, Pak. Oh, S1, S2, S3. Ya, bukan strata, ya, apa tapi itu, standar. Standar. Intinya bagaimana kita membuat lansia itu tetap berbahagia. Dia tidak di rumah menyendiri, kesepian, depresi, padahal dia tidak ada sakit apa, akhirnya karena dia depresi, hipertensinya ada naik, kemudian gula darahnya naik, kan gitu, sehingga dia sakit-sakitan. Nah, inilah kita buat sekolah lansia di suatu pendidikan sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Ini pendidikan non formal. Ada kurikulumnya, Pak. Ada kurikulumnya. Iya, tapi kurikulumnya berdasarkan namanya 7 dimensi lansia tangguh. Nah, jadi nggak ada matematik, Pak. Nggak ada fisika, tidak ada PR, tidak ada baris-baris. Kegiatannya yang menyenangkan. Menyenangkan. Jadi misalnya dimensi, 7 dimensi itu 7 dimensi, 1 dimensi fisik. Bagaimana kita melakukan olahraga yang benar, fisik, kemudian nutrisi yang benar, apa yang harus dia makan seusia 60 ke atas itu. Jadi lansia itu di atas 60, Pak. Nanti saya tahun depan ada lansia. Jadi saya akan berencana jadi ketua kelas. Masuk sekolah lansia. Ada ketua kelasnya, Pak. Nah, dimensi vokasional itu misalnya keterampilan. Dia masih produktif kan. Oh, saya bisa melukis, nanti diajari narasumber yang bisa melukis. Oh, saya mau mempelajari tentang menggambar, menari, atau menjahitan. Terserah di kelasnya itu. Jadi minimal 30 orang lah di desa ini. Jadi kita sudah punya hampir 30 sekolah lansia di Bali. Kalau di seluruh Indonesia itu hampir 1.600, Pak. Kebetulan saya dulu jadi direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia yang punya program sekolah lansia. Jadi saya pernah di Jakarta 1,5 tahun lebih. Ya, baru di Februari saya jadi kepala perwakilan. Sehingga tahu sudah ada yang tamat S3. Kalau tamat S3 itu dia sudah jadi duta, Pak. Jadi duta lansia. Duta lansia dia bisa memberikan pada teman-teman sebayanya, komunitas misalnya ngelah komunitas sekegong. Kan enggak semua ikut sekolah lansia, dia bisa memberikan bagaimana makanan yang bagus, bagaimana pola ini hidup yang bagus ya. Jadi kurikulum antara satu sekolah dengan sekolah yang satu berbeda, Pak. Karena kebutuhan siswanya ini berbeda. Jadi kita kumpulkan siswanya ini, Bapak Ibu maunya apa? Gitu, pokoknya dia senang. Oh, saya maunya Bu seorang psikolog.
Kenapa? Karena saya stres di rumah. Kenapa? Saya selalu konflik dengan menantu. Itu kenyataan dulu. Misalnya begitu. Oh ya, kita siapkan satu kurikulum psikolog. Bagaimana mengelola stres. Itu misalnya. Oh, Bu Dokter, saya mau tahu bagaimana caranya olahraga yang benar. Apa boleh nggak angkat besi, angkat beban? Apa boleh nggak saya renang? Nah, oh, kita carikan ahlinya. Itu jadi kerjasamanya bisa dengan rumah sakit, bisa dengan psikolog, jadi dengan ahli nutrisi. Jadi tergantung, ini kita cuma 12 kali pertemuan, Pak. Jadi kalau dia mau sebulannya 2 kali, tapi 6 bulan dia sudah tamat. Di wisuda, Pak. Di wisuda juga nih. Wisuda, Pak. Wisudanya semesekenan, Pak, nih. Ngangon toga, Pak. Ngangon toga. Artinya begini, filosofinya kenapa kita pakai toga. Jadi dia merasa bermartabat ya, dihargai, bagaimana terutama yang tidak sekolah. Karena yang sekolah lansia itu belum tentu pensiunan saja, Pak. Tetapi ada dagang, ada petani yang notabene dia tamat SD, SMP, mana dia udah menamatkan anaknya sarjana, dia mengantar anaknya pakai toga. Nah kalau sekarang kan dia pakai toga, bisa marah anak cucunya. Untuk masuk sekolah lansia siapapun bisa dia. Siapapun bisa, gratis ya. Jadi ini di desa-desa nanti, mungkin kepala desa yang menonton ya, yang belum membentuk sekolah lansia, silakan nanti hubungi dinas PKB atau penyuluh KB kami di masing-masing desa. Bagaimana cara membentuknya, ya seperti apa. Ini sudah banyak juga kegiatan yang dilakukan, misalnya seperti dimensi spiritual. Nah, dia diajak jalan-jalan, olahraga, berarti kayak kemana. Jadi ini kami memberikan apresiasi semua lintas sektor yang peduli, karena kita lihat dari donasi atau yang membantu, misalnya dari bank ada, saya nanti membantu bis, itu misalnya. Kepeduliannya bukan hanya bantuan dari desa, tapi dari swasta, dari apa yang bisa merangkum semua kegiatan lansia. Jadi paling cepat dia tamatnya 6 bulan, paling lambat 1 tahun. Jadi sudah ada S2 sekarang di Tegalarum. Jadi sekolah pertama sekolah lansia di Bali itu udah di Tegalarum. Banyak desa Tegalarum dan Pasar Bangkat. Ya, sekarang sedang S2, S1-nya ada 1 kelas. Nah, yang luar biasa kan di Bandung, di Kapal itu sekali membentuk di satu desa itu 5. Keren. Banyak-banyak semua pada minta nih. Aduh, kenapa? Kami sudah melakukan survei, Pak, karena ini kegiatan sekolah lansia sudah dimulai dicoba 2022, 2023 sudah mulai di masing-masing provinsi, 2024 di masing-masing kabupaten minimal ada 1, dan kita lakukan survei kepada keluarga yang punya lansia yang sudah pernah ikut sekolah lansia. Bagaimana dampaknya? Ternyata luar biasa, dan dampaknya ada perubahan perilaku kepada keluarganya. Kalau dulu ibu saya cerewet, dia suka marah-marah, dikasih tahu makan ini jangan Bu, makan ini dia marah, ini uang saya. Kalau saya sakit saya punya BPJS. Kalau sekarang dia sudah pintar, saya kasih pun dia tidak makan. Terus mengasuh cucu anak saya, dia bagus. Nah, artinya semua dia kerja tenang anaknya, karena ibunya sudah paham dan sebagainya, bisa lah mandiri di rumah. Nah, itu sehingga yang sekarang sudah tahu pada melapor gitu. Gimana caranya daftarin ibu saya mau sekolah lansia nih? Hanya akan menjadi program favorit untuk lansia. Jadi sudah ya lansia berdaya. Jadi bagaimana membuat itu lansia smart, istilahnya sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermanfaat. Jadi tetap dia produktif. Jadi mungkin kami menyarankan kalau bisa mengajak perusahaan-perusahaan swasta, mungkin hotel, bisa mulai memikirkan. Kami juga sudah komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Kerja, kita kerjasama juga agar bisa memfasilitasi atau mempekerjakan lansia yang masih produktif. Jadi kalau di Jakarta, khususnya di Jakarta itu ada kafe, ada catering, itu mempekerjakan lansianya sekitar 25%. Jadi mulai dari penyediaan kopinya dan sebagainya, bukan hanya disabilitas, ya, salah satunya kan lansia kan bisa seperti itu. Ada catering, ya bagaimana membuat kotak nasi,
Jadi walaupun dia diberikan gaji yang itu tidak banyak, tapi rasa harga dirinya tuh loh. Jadi dia tidak harus minta terus sama anaknya mau beli es minta kan. Jadi sudah punya uang walaupun dapat 500.000, jadi dia ngasih cucunya 5.000 sudah senang. Itu ada rasa bangga. Itu maksudnya. Iya. Luar biasa Tribuners. Ini lengkap dan detail penjabaran dari Bu Dokter nih. Bagaimana dari remaja, kemudian jadi pengantin, kemudian anak, kemudian sampai lansia. Ada programnya khusus di KKBN ini. Nah, jadi sekarang bagaimana masyarakat Tribuners bisa mengikuti program-program yang disusun atau disiapkan oleh KKBN ini untuk bisa menciptakan keluarga yang berkualitas, kemudian anak-anak kita yang generasi ke depan kita lebih baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.